Assalamualaikum Sobat Sigap, kita sekarang berada di perumahan Sidomulyo, Jalan Damai. Nah, kira-kira di sore hari ini bersama K kita akan membahas apa? Nah, ini tema yang sangat menarik sekali tentang pertanian. Bangga jadi petani. Nah, ini sepertinya orangnya siapa dan yang akan ditanam itu apa, dan kira-kira di belakang itu keren banget lahannya dan ada buah yang warna kuning-kuning golden. Nah, ini yang lagi viral saat ini dan banyak dicari oleh masyarakat. Gimana ceritanya? Check it out. Nah, ini dia. Itu yang Kay bilang adalah melon golden yang lagi viral saat ini. Dan kita langsung tanya-tanya siapa yang menanam ini sehingganya ini banyak banget nih melon-melon golden. Langsung kita lihat nih, orangnya lagi sibuk nih coy. Coba lihat. Ini dia. Oke, sore Bang Riki. Ya, luar biasa Bang Riki. Apa kabar? Salam Covid ya. Jadi Bang Riki ini setahu Ke ini umurnya masih muda banget. Sobat Sigap, 22 tahun. Benar nggak Bang? Salah. Oh salah, berapa? 24 tahun. 24 tahun, naik 2 tahun. Oke. Kayaknya ini kita manggil abang aja nggak apa-apa ya? Boleh. Nggak apa-apa. Oke. Bang Riki, ini dulunya kuliah di mana dan sehingganya kenapa mengambil pertanian? Dulunya kuliah di Universitas Riau. Oh, di Unri. Tamatan tahun berapa ya? Tapi masuknya 2012. Masih 2012. 2012 terus tamatnya kurang ingat. Pokoknya 4 tahun lah di situ, nggak lama-lama kan. Nggak lama ya? Ya. Terus setelah dari situ, karena orang tua melarang untuk bekerja kan, kalau bisa buka usaha ya kita buka usaha kecil-kecilan, buka toko pupuk. Awalnya dari situ tuh. Jadi orang belanja nanya ke kita, kok di kuliah kemarin nggak ada dapat ilmu ya tentang pertaniannya gitu. Terus kita nggak bisa jawab tuh solusi kita petani nggak bisa jawab. Iya benar-benar. Udahlah, kayaknya kita emang harus terjun petani beneran nih biar kita tahu petani ngadapin kayak gini kita tahu solusinya. Itulah motivasi pertama biar turun ke dunia pertanian gitu. Setelah dari situ ya dirasakan punya prospek juga bertani ya. Kenapa nggak dilanjutin aja terus-terusan ke petani? Digelutin lebih serius lagi. Oke, Bang Diki. Jadi tadi ceritanya adalah simple ya Bang ya. Jadi udah kuliah di pertanian, kemudian pengen prospek usaha lagi. Usaha pertanian. Berawal dari pupuk dulu ya. Oke. Bang Diki tadi saya udah tengok ya dari jauh ini banyak transaksi Alisa ya atau juga melon golden Alisa. Kebetulan kali ini kita memang pakainya melon golden Alisa karena yang pertama memang kita merasa bibit Alisa itu lebih tahan, virus, lebih aman lah untuk menanam melon golden Alisa ini. Oke, lebih tahan virus, cocok, nyambung dengan di tengah pandemi COVID-19 ini Sobat Sigap, kita harus banyak mengkonsumsi buah. Setuju ya? Benar. Setuju. Mana kakaknya? Halo Kak. Kak boleh kesini? Ya, oke. Biar kelihatan rame. Iya, dengan kakak siapa? Dela. Boleh kita salam siku Kak Dela dan Kak Eza. Kak Dela dan Kak Eza ini tahu dari mana melon golden Alisa ini ada di perumahan Sidomulyo? Pertama itu dari mana? Pertama dari teman. Nawarin kan melon ini. Jadi karena di pasar-pasar itu kan agak mahal. Cuman langsung ambil dari ladangnya ini kan lebih murah. Jadi langsung aja ke sini. Langsung ke sini. Beli berapa kilo Kak? Mohon maaf mau nanya nih, banyak betul belum nih. Ditimbang total tapi kayaknya ada anggaran 20 kilo ada. Anggaran serius? Anggaran 20 kilo mau dijualin lagi ya? Iya. Oh, mantap. Ini saya setuju nih Sobat Sigap karena kita tuh di masa muda harus berinovasi, harus kreativitas dan mudah-mudahan banyak entrepreneur muda ya. Oke, yang jualan siapa nih? Kami berdua. Kalian berdua. Mudah-mudahan sukses ya, laris manis. Oke. Udah selesai transaksinya? Belum. Masih ya, tapi Ki ganggu Bang Diki bentar boleh ya? Oke, Bang Diki kita kayaknya ke sana, ke lahan sana karena Ki penasaran sekali ini berapa luas lahannya nih. Kayaknya perlu ditanyain dulu deh, boleh ya? Oke.
manfaatin lahan-lahan orang, jatuhnya kita numpang. Oh, Numpang jadi di tanah kaplingan orang kan. tanah kaplingan orang Satu kapling ini ukurannya 20 kali 30. 20 kali 30. 30 kalau ini kan 20 kali 30, hitung aja. Ini 20 kali 30. 20 kali 30 ini karena kita nanam satu jalur itu bisa dapat kira-kira 500 lubang tanam. 500 lubang 500 tanam. lubang tanam. Oke. Jadi ini Bang, sejak kapan nih Bang nanam melon golden Alisa nih Bang? Kalau di lahan ini awalnya sih lahan ini aja. Iya. Lahan ini aja yang kita tanamin melon golden Alisa. Itu ini udah yang kedua lah. Oh, Ini yang ini kedua. untuk panen kedua ya? Untuk di tempat ini, kalau untuk nanam melonnya sebenarnya udah lumayan lama karena kan di tempat lain. Kalau di tempat ini yang kedua kalinya gitu. Yang kedua kalinya. Oke, ada kesulitan nggak sih Bang menanam melon golden ini? Kesulitan ya pasti ada kesulitan, cuma begini ya. Kalau namanya melon itu memang harus kayak melihara, merawat anak sendiri gitu. Merawat Memang anak sendiri. agak lebih manja tanamannya dibandingkan tanaman lain. Oh, itu ya. Manja. Jadi kesulitan spesifiknya kira-kira di melon ini? Ibaratnya gini nih, kadang kan kalau di usia muda dia ada seperti ini, daunnya kresek-kresek nih. Oke. Kita harus petanggap, misalnya udah ada sedikit kayak gini, penyemprotannya lebih lagi gitu loh. Misalnya kemarin 2 hari sekali, pas ada terserang gitu, biar tanamannya tertahan tuh bisa jadi setiap hari disemprot. Gitu. Oke. Ini keren banget nih ya, karena Kay juga salut ya dengan pemuda-pemuda yang bangga jadi petani. Ada ini nggak sih kayak pernyataan teman-teman, Ki, lu kok jadi petani? Masih muda, harusnya di BUMN kayak atau di perkantoran kayak, ini masa harus terjun ke lapangan gitu Sebenarnya kan? Kebanyakan kadang teman-teman yang muda itu mikirnya pertanian itu nggak ada uangnya gitu kan, terus panas-panasan. Cuma Padahal kalau mereka misalnya menggeluti, ibaratnya hitung-hitungannya tahu, ya mungkin dari pegawai masih bisa 2 kali lipat. Iya, karena yang Kay baca artikel ternyata 30% untuk sektor pertanian ini salah satu kunci perekonomian di Indonesia ternyata ya Bang ya? Iya. Oh kayak gitu. Oke, melon aja dirawat apalagi kamu gitu. Oke, kita yuk ke ini, yuk ke belakang Bang, mau lihat-lihat lagi. Mau coba petik? Iya boleh, kita coba petik melon golden Alisanya. Ya, dan kita mau rasain tuh rasanya bagaimana ya. Oke. Wow, luar biasa. Bang, jadi kalau udah sore-sore gini, ini ya kayak apa namanya daunnya? Kayak layu gitu. Sebenarnya ini kan udah itu termasuk gimana? tanaman yang udah lumayan tua. Oh. Nah, kalau udah tua kayak gini kadang ketersediaan air di bawah banyak pun dia tetap agak layu seperti Agak ini. layu. Nah, Makanya tapi ngelihatnya nanti kalau misalnya agak sore dia dingin, dia segar lagi. Segar lagi. Karena memang udah batangnya tua kayak gini. terus Ki juga dengar Bang, kalau misalnya dia sudah mulai apa ya, katanya daunnya bisa lebih mencut lagi atau menguning lagi. Iya, kresek dia begini nih, kering-kering gitu kalau dia udah tua. Emang namanya dasarnya tanaman semusim kan, sekali dia berbuah, dipanen udah mati. Oke, sip, kita coba ini emangnya. Kita petik Nah, satu yang ya. ini kita Kita petik satu Sobat Boleh. Sigap. Kalau kayak gini Gimana kan, nih Bang cara metiknya sih? Mau coba juga nih coy. kayak gini kan ini satu batang nih. Iya. Satu batang kita cabang 2. Heeh. Per cabang ini kita buat 2 buah. Kita buat 1, 2 buah. 2, 1, 2. Oke, Nah, kebanyakan petani itu kan kadang jadiin satu aja nih per cabangnya. Kebanyakan seperti itu. Cuma ya kita coba-coba bisa nggak ya bikin 2? Di-combine gitu ya. Coba bikin 2 ternyata ya bisa, asal nutrisinya terpenuhi gitu. Oke, sip. Nah, ini mau coba panen. Boleh. Potong di sini, potong di sini. Kita coba. Oke. Nah, sini Ini. daunnya dipotong. Ini ya. Oke, terus tangkainya, talinya. Oke, melon golden Alisa. Jadi ini beratnya berapa nih Bang ya rata-rata? Kalau segini kira-kira 2 kiloan ke atas. Oh, 2 2 kiloan kiloan ke atas. yang ini nih. Jadi Abang jual 1 kilo? Kalau ke ladang karena sekarang posisinya lagi jual murah ya udah 10.000 per kilonya. 10.000. Kalau normalnya berapa Bang? Normalnya itu biasanya kalau tengkulak jemput ke kita itu 10.000. 10.000. Oke, jemput 10.000. Nanti mereka jual biasanya lebih tinggi kan? Lebih tinggi. Tapi kali ini ya satu tujuannya memang memperkenalkan melon golden. Kebanyakan orang taunya melon itu cuma yang berjaring kan? Iya, yang ada betul. jaring-jaringnya itu. Kadang mereka ini itu apa? Timun suri kah, labu kah katanya gitu. Iya. Tapi ya pinginnya tujuannya memang memperkenalkan melon golden ini ke masyarakat gitu. Oke. Bang, antusias sambil jalan boleh ya Bang ya? Antusias untuk masyarakat Pekanbaru nih Bang. Gimana dengan melon golden Alisa ini? Sebenarnya kemarin nggak kepikiran ya sampai
ini hitungannya sampai hari ini udah keluar hampir kira-kira 1,3 ton itu diecer semua. 1,3 ton diecer diecer semua. semua. Dan mereka rata-rata jemput ke sini. Jemput ke sini. Masya Allah. Nah, tapi kalau misalnya ada hitungan sampai di atas 50 kilo, kita siap ngantarin sih. Siap ngantarin. Oke. Jadi gimana untuk teman-teman yang mungkin mau juga bertani seperti Abang? Artinya anak-anak muda ini harusnya kan punya inovasi-inovasi baru ya Bang ya. Iya. Pesannya supaya mereka nih semangat nih di bidang pertanian gimana nih Bang? Yang pertama ini sih hilangin dulu malu terhadap sosok petani, gengsinya. Yoi, terus Nanti setelah itu berjalan, berlanjut lagi nanti coba hitung-hitungannya. Saya jadi pegawai sebulannya sekian. Saya berjadi petani nahan panas memang sih ya, panas segala macamnya, tapi ada prospek lebih besar dibandingkan kita jadi pegawai. Oke, jadi pertanian ini juga belajar marketing juga ya? Iya, Bang, marketing iya, ibaratnya justru lebih banyak hitung-hitungan di sini karena kita kalau salah-salah ibaratnya terlalu boros modalnya 1 juta, buahnya keluar 500 ribu kan yang nggak dapat tekor. untung dong. Otomatis hati-hati Oke. dalam modalnya. Terus nanti dari hasilnya hati-hati dalam arti kadang kita pemasarannya terlalu asal-asalan, misalnya kasih toke sana sini rupanya uangnya nggak cair. Uangnya nggak cair. Oke, jadi itu tipsnya ya. Oke, jadi dan untuk teman-teman di manapun berada ya, pastinya kalian jangan malu untuk menjadi pembisnis muda atau juga bangga jadi petani. Karena petani ini salah satu penyumbang sumbangsih untuk perekonomian Indonesia ini lebih bagus loh. Iya, pastinya begitu ya. Bang, udah punya ini bebek? Iya ke situ ya Nak ya, udah punya bebek kira-kira? Udah alhamdulillah. Oke, jadi mudah-mudahan ya Bang ya, ini sama-sama kalau udah bersama bisa lebih kuat lagi. Lebih kuat lagi, usahanya lebih besar lagi. Iya, usahanya lebih besar lagi. Ada apa? Ada prospek ke depannya Bang, kira-kira Melon Golden Alisa ini mau kita promosikan kemana saja? Sebenarnya karena kita tahu prospek untuk ecernya lebih ini kan, lebih ternyata bisa sih dijual ecer. Dulu kan kita taunya panen toke ambil, panen toke ambil. Ya kalau untuk golden beda dengan tanaman lain karena masih banyak yang penasaran, banyak yang belum tahu kan. Apalagi kita bisa menghasilkan buah yang manis, mudah-mudahan bisa diecer, otomatis margin ke kita lebih besar. Kalau kita kasih ke toke misalnya 10.000, kita ecer mereka jemput sini memang lebih capek sih karena kan diangsur-angsur keluarnya kan. Tapi marginnya lebih gede nampaknya dibandingkan harus diambil toke. Oke, saya harus belajar nih tentang bisnis hitung-hitungannya. Tapi tadi saya ada lihat ini mahasiswa Universitas Riau juga, Sobat Sigap, namanya Bang Remon. Bang Remon di manakah Anda? Mau ngobrol nih sama Bang Remon. Ternyata Bang Remon juga ikut, Remon ikut di sini kontribusi di sini. Remon itu jatuhnya ada kelas lah, di kelas di Unri. Kebetulan dia kuliah di sini kan, kita ajak dia mau ya udah, kenapa enggak gitu. Ya. Oke. Jadi ada berapa banyak pekerja di sini Bang? Mungkin Abang bisa. Biasanya kami bertiga di sini. Siapa aja? Itu ada Om yang punya rumah. Om yang punya rumah. Terus Remon, terus saya. Oke, bertiga. Cuma yang intens di sini tuh Remon sama Om itu kan. Kita mau buka dulu Melon Golden Alisanya, kita mau potong, mau ngerasain coy. Ya, kalau dilihat dari luar nih kayak ngebayanginnya manis, seger gitu ya. Apakah sesuai ekspektasi? Tapi Bang Lemonnya mana? Oke. Oh iya, lagi ini ya. Kita boleh ya Bang ya, sambil kita potong. Oke. Nah. Jadi bentuknya gini, coy. Sini coy. Oke. Jadi kalau pas dibelah jadi bentuknya ini ada biji-biji di tengahnya. Terus daging tengahnya oranye. Itu yang bedain Alisa sama benih yang lain. Kalau benih yang lain kadang dia ini putih tok aja. Putih tok aja ya. Alisa ininya agak oranye. Oke. Ini katanya bisa dibuat kalau diserut kayak bisa buat sirup gitu ya? Bisa. Sama kayak sebenarnya kayak untuk air timun bisa juga. Iya, ya timun suri gitu. Cuma kebanyakan orang buat seperti itu jarang sih karena harganya mahal kan. Oh, oke. Untuk dibuat air timun ya agak berat orangnya. Oke. Potong airnya. Jadi untuk teman-teman ya, jangan lupa bisa mampir ke perumahan Sidomulyo Jalan Damai ya. Jadi teman-teman bisa datang ke sini, sekilonya itu hanya Rp10.000 aja ya. Harganya murah,
sehatnya dapet ya, kemudian bisnisnya mau bisnis juga boleh kayak yang tadi ya, 2 anak muda tadi. Yoi, kita coba. Oke, kita coba ya Bang ya. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak yang nonton coy di sebelah tuh, di belakang tuh ya. Kita coba melon golden alisanya. Manis Bang, kayak senyuman Abang. Waduh, bukan lagi. Manis. Ini habisin dulu ya. Kayak makan semangka. Kalau semangka kan dia ada sisanya dikit gitu ya Bang ya. Jadi tuh teman-teman, melon golden alisa ini patut dicoba. Tambah satu lagi ya Bang ya. Enak coy. Enak. Keuntungan atau juga khasiat dari melon golden alisa ini apa sih Bang? Biar teman-teman tahu. Kalau khasiatnya apa ya? Pasti sumber air kan? Ya, mineralnya tinggi dia. Oke. Terus apalagi kalau musim panas gini mungkin menjaga ketahanan tubuh kali ya. Sangat. Oke. Terus itu aja Bang. Itu aja sih yang aku tahu. Itu aja ya. Oke, sip lah. Mudah-mudahan sukses ya Bang ya. Niat baik ini semoga tertular nih entrepreneur muda. Bisnis yang lain juga nggak ada masalah ya Bang ya, nggak hanya pertanian aja ya. Oke, bisnis yang lain ya ini. Oke, nanti kita lanjutin lagi makannya, dan pastinya untuk teman-teman ikutin terus ya bersama Sogap TV, dan pastinya banyak hal-hal yang menginspirasi. Oke Sobat Sigap, tadi kayak udah ngerasain melon golden alisa, rasanya manis ya. Ini pastinya Kay sangat bangga sekali dengan anak-anak muda yang punya inisiatif yang tinggi ya, memanfaatkan lahan, kemudian mencoba untuk apa yang sudah punya ilmu, terus ilmunya diaplikasikan, itu cakep ya. Tapi Kay mau samperin Bang Raymond ya, ini juga berkolaborasi kerjasama dengan Bang Diki. Dia lagi nyiram-nyiram melon goldennya. Kita ganggu dikit ya. Oke. Waduh, tuh. Halo Bang Raymond. Hai. Gimana kabarnya? Baik ya. Baik. Kita salam ini dulu, salam Covid. Waduh. Oke, Bang Raymond jadi kenal dengan Bang Diki di kampus Universitas Riau. Ya. Dan ini apa statusnya? Status sekarang masih mahasiswa. Oh, ya. jadi kesini ke melon golden alisanya ini? Saya karena sudah kenal dengan Bang Diki sudah lama, dan saya bekerja dengan dia. Oh, oke. Jadi mungkin magang atau penelitiannya ngangkat ini nggak kira-kira? Saya ambil judul tentang melon juga. Skripsinya? Skripsi Wah, luar melon. biasa sekali. Bang Raymond asalnya dari mana? Saya asalnya dari Timika. Timika? Iya, dari Provinsi Papua. Provinsi Papua, luar biasa. Ini anak muda dari Provinsi Papua, tepatnya di Timika, berkolaborasi dengan anak Riau. Gimana pertumbuhan dari melon golden alisa ini, kira-kira mudahkah atau seperti apa? Ya, kalau untuk perawatan sendiri, mungkin untuk kedua ini ya biasa. Mungkin ya? dari awal yang pertama belajar sulit, ya hampir 95% gagal semua. Oh. Jadi ini yang kedua, ketiga ini ya masih ada hasil. Oke. Ya seperti itulah. Seperti itulah ya. Oke, jadi adik-adik dan anak-anak muda, memang yang namanya belajar, yang namanya gagal itu biasa ya. Kalau nggak gagal kita nggak jumpa namanya kesuksesan ya. Bang Raymond. Oke Bang Raymond, ini boleh lah ya, Bang Raymond kan memang untuk merawat tanaman yang ada di sini, merawat melon golden alisa khususnya, pesan untuk anak-anak muda bahwa kita tuh harus bangga jadi petani. Apa pesannya? Ya, pesan saya untuk kawan-kawan, untuk seluruh anak muda yang suka bertani, semangat terus, ya, semangat.
jangan pernah ada rasa malu jadi petani ya. Yes, oke. Ya, karena bisa dibilang pekerja sebagai petani hasilnya sama dengan apa yang pekerjaan lainnya di luar sana. Iya, di luar sana. Oke, sip. Jadi harus bangga ya jadi Iya, petani, bangga jangan jadi malu. petani. Oke. Itu aja ya Bang Remon ya. Oke, Bang siap. Remon silakan lanjutkan lagi. Siap. Sukses ya, skripsinya cepat selesai. Siap. Oke, bye. Oke Sobat Sigap, oke sekarang bersama Bang Zainal ya, ini dari Panah Merah. Oke Bang, ini kayak udah megang nih satu kemasan. Oke. Iya, jadi tulisan di atasnya is Wesit ya, cap Panah Merah. Jadi boleh kasih tahu ini seperti apa nih Bang? Oke. Saya lepas masker atau gimana? Lepas masker aja. Kita ngobrol nggak? Oke. Terkat. Ngadepnya ke sini dulu. Oke, Master. Karena Sorry. ngadepnya ke sini. Angle kedua. Sorry, Bro. Atau angle-nya itu, background-nya itu. Langsung kata-kata sobat sigap, Iya. ini baru yang dari itu. Oke. Oke, 3, 2, 1. Oke, Sobat Sigap, Kay sudah bersama Bang Zainal ya. Sehat ya Bang ya? Sehat. Oke, sampai dulu Bang. Iya, Cakep ya. Bang Zainal, ini Bang Zainal dari Panah Merah. Jadi Kay sudah memegang kemasan ini, Sobat. Jadi boleh dikasih tahu nih Bang, is Wesit dan ini seperti apa? Oke. Ya. Sebenarnya Iswesit itu nama perusahaan kita. Oke. Nah, cuma merek dagangnya kita bilang cap Panah Merah. Karena sebagian petani kita kan kenalnya dengan bahasa Indonesia kan. Iya. Jadi kita lebih gampang, familiar juga. Kita kasih merek dagang produk kita itu cap Panah Merah. Cap Panah Merah. Oke. Jadi cap Panah Merah itu sebenarnya perusahaan yang menghasilkan benih sayuran unggul melalui kegiatan pemulihan tanaman. Oke. Jadi kegiatan pemulihan tanaman itu seperti misalnya kultur jaringan, persilangan, oke. ya kan? Jadi perusahaan kami itu mungkin pusatnya ada di Purwakarta, Jawa Barat. Oke, pusatnya di Purwakarta ya. Ya, cuma produk kita udah menyebar sampai dari Aceh sampai Papua sudah ada semua. Jadi setiap daerah itu kami bertugas untuk mendampingi petani yang menggunakan benih cap Panah Merah untuk istilahnya mendampingi secara teknisnya. Secara teknis Ya. Oke. Bagaimana di Di lahannya gitu ya Bang ya? Di lapangan, lapangan. ya. Jadi memberi informasi kepada petani, sharing lah jatuhnya. Oke. Terus Bang, keunggulan dari cap Panah Merah ini sendiri Bang ya, keunggulan dari bibit-bibit yang Bang sampaikan. Kenapa kita harus memilih di cap Panah Merah? Ya, ini seperti yang bahasan tema kali ini kan kita membahas masalah melon golden ya. Yoi. Nah, jadi melon kita tuh ada beberapa macam varietasnya. Ini kebetulan yang kita pegang atau yang ada di depan kita ini kan melon golden. Ini varietasnya tuh Alisa. Alisa. Iya, Alisa F1. Jadi F1 itu singkatan dari filial 1. Oke. Jadi kalau kita belajar biologi dulu, filial itu artinya turunan. Turunan. Turunan pertama hasil dari persilangan. Nah, inilah dia dapatnya F1. Jadi Alisa itu punya keunggulan sudah tahan virus dia. Serius Bang? Iya, sudah tahan Oke. virus. Dalam artian kan kalau di tanaman itu tahan virus bukan artian seperti kita kena COVID atau apa. Nah, jadi di tanaman juga ada virusnya. Oke. Jadi si tanaman itu gejalanya kalau kena virus biasanya keriting daunnya. Keriting daunnya ya. Daunnya keriting, pertumbuhan tunasnya nggak naik, dan biasanya buahnya juga jadi nggak normal. Oke. Udah kalau buahnya nggak normal, artinya petani udah nggak bisa panen juga secara maksimal. Nah, makanya secara genetiknya Alisa itu sudah dibuat tahan virus. Tahan virus. Ya. Oke. Ini sangat penting dan sangat membantu petani ya, Ya, karena biasanya betul. gagalnya di sini nih Bang. Ya, ya, Lalu benar. kena virus, kemudian tanaman gagal, ya nggak bisa panen gitu ya Bang. Iya, Oke, iya, benar, oke. Sip. Kemudian itu aja, apalagi Bang keunggulannya? Keunggulan yang lain adalah kemanisannya. Jadi seperti yang mungkin Mbak Ike udah cobain, Iya, udah manis Mas. manis banget Manis ya. banget. Tapi Iya. kayaknya belum lengkap kalau misalnya nggak kita uji kemanisannya gitu. Nah, sudah di depan Ke nih, Sobat Sigap, ada alat. Nah, ini Ke mau bertanya-tanya ya. Ini nama alatnya apa nih Bang dan fungsinya apa? Oke. 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 Alat ini namanya refraktometer. Oke, refraktometer. Ya. Refraktometer ini gunanya untuk meningkat
mengukur tingkat kemanisan suatu buah. Suatu buah. Ya. Oke. Jadi caranya sih gampang banget. Jadi kita bisa Kita ambil cek ya. sampel daging buahnya. Boleh. Kita tes ya Sobat Kita Sigap tes, ya. karena ini jadi edukasi untuk kita juga meskipun kita bukan orang pertanian jadi kita harus tahu. Ya. Ini nggak perlu Bang? Perlu Oh, nanti. perlu juga, oke. Oke. Jadi mungkin kita ambil sampelnya dulu. Boleh. Salah satunya kan buah yang sudah masak di pohon atau matang. Oke. Bisa kita ambil, ini kita ambilkan dulu ya supaya dapat cairannya. Kita ambil cairannya. Jadi kalau Berapa sudah lama tuh Bang digituin Bang? enggak sih, sampai dapat cairannya aja. Kalau udah kira-kira mau dapat cairannya, kita bisa sedot cairannya, ya kan? Kita ambil cairannya. Dulu pernah praktek India nggak? Iya pernah. ya? Iya benar. Iya. Jadi Jadi ini pelajaran kimia. pelajaran kimia 5 tahun yang lalu. Oke, kita Jadi kalau kita sudah dapat sampel cairannya, Iya. Sedikit aja ya, sedikit apa ya Bang ya? aja, Kemudian baru diteteskan. iya. Kalau sudah diteteskan, tinggal Tutup ya. ditutup aja. Nanti baiknya tinggal bisa lihat. Saya lihat dulu ya. Iya, boleh, silakan. Oh, gitu Sobat Sigap. Ini lagi dilihat nih. Iya. Tingkat kemanisannya. Pemeriksaan. Dikatakan Baiknya udah bisa lihat. dikatakan dia manis itu Bang atau normal harus di angka berapa atau gimana gitu Bang? Ya, standarnya kalau untuk melon golden sih biasanya di atas 10 Brix-nya. Di atas 10 Brix-nya ya. Itu sudah manis. Oke. Tapi kalau bisa Lihat lebih biasanya dari- nih Bang ya. Iya. Oh. Kelihatan nggak? Ada Oh, ini pemisah ininya. iya. Ada yang biru, ada yang putih. Betul. Jadi Nah, ini angkanya kelihatan nggak di angkanya garis berapa? kelihatan. Iya, ini di berapa ini? 10 mau ke 15 ya Bang ya? Iya, benar. Oke. Kira-kira agak mulai ke 15. Mau ke 15. Oke. Jadi Sobat Sigap nih yang kayak lihat dia ada angka-angka gitu, ya. Kemudian di bawah dia putih, di atas biru, ya. Jadi ini maksudnya menyatakan tingkat kemanisannya bagus. Iya. Jadi kita bisa bilang bahwasanya Brix-nya itu di angka 15. Di angka 15. Ya, biasanya kalau misalnya agen itu kan bisa diambil buahnya, kategorinya itu standarnya di angka 10 ya, Mas Diki ya. 10 Brix-nya Mas Diki, bener ya? 10. Kalau di agen Ya gini itu katanya di amannya 10. 10. Ya. Oke. 10 itu udah manis ya. Seperti yang Mbak Ike udah cobain Iya. kan. Berarti angka 15 itu segini rasa manisnya. Oh, gitu. Kalau bisa misalnya nanti angkanya bisa 16, 17 berarti manisnya lebih dari ini lagi. lebih dari itu lagi. Iya. Jadi Bang, ini kan berarti ngefek ke bibit Iya. pastinya gitu Iya. ya. Jadi untuk petani-petani yang ada di Pekanbaru ya, apalagi kan ini lahannya memang sudah ada tapi kita manfaatkan gitu ya Bang ya. Iya. Tentu harus memilih bibit yang tepat ya, dan pastinya ini di cap panah merah ya. Iya. Oke, sip. Itu edukasinya Sobat Sigap. Bang Zainal ada pesan untuk anak-anak muda karena segmen kita ini bangga jadi petani nih Bang. Iya, bener banget. Jadi paling singkat aja sebenarnya seperti yang sudah dilakukan sama Mas Diki dan Iya. kawan-kawan petani muda lainnya juga. Iya. Bahwasanya kalau bertani ya nggak usah gengsi karena sekarang bertani justru bisa lebih menguntungkan lagi gitu. Benar. Jadi sehat juga ya karena Sehat pandemi juga, COVID-19 ya. ini ya harus banyak ini ya. Iya, poinnya satu aja mungkin jadi kita anak muda nggak usah gengsi jadi petani. Gitu. Oke, jadi anak muda jangan gengsi ya jadi petani itu pastinya. Dan sukses ya Bang di Cap Panah Merah. Siap. Mudah-mudahan banyak lahir petani-petani muda dan tentunya ini saya setuju nih kalau misalnya kita melakukan apa yang kita cintai atau hobi yang kita geluti, insya Allah ini akan berbuah manis kayak gitu. Hasilnya juga enak. Hobi sambil dapat duit. Iya. Cocok nih Mas Cocok ya. ya. Cocok ya. Tagline-nya pas Oke. itu. Oke, terima kasih Bang Zainal. Sukses Siap. selalu, sehat-sehat Sama-sama. untuk kita dan pastinya jangan lupa like, comment, and subscribe Sigap News TV. Bye.